Bang ojek bang, ojek ontel dong. Ini yang biasa di ini nih, Kota Tua. Ojek yang biasa Kota Tua ya mas? Bagus juga sih sepeda ya. Hut, hut, hut Jakarta bisa nggak disebut nih? Boleh. Asal bukan Hut Jokowi aja. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kita kembali lagi di Islam itu indah. Masya Allah, ini guru-guru kita semua gimana, sehat keadaannya? Alhamdulillah. Amin, Masya Allah. Ini apa-apaan ini? Anak goes. Aduh. Anak goes. Ustadz, kok sampai masuk-masuk segala sih, ntar nih viral loh. Apa-apa kan belum mulai. Aduh Ustadz, ini gimana belum mulai, orang ini udah mulai nih, tuh lihat tuh Itu kamera kameranya udah udah on cam nyala. semua. Sekarang tuh udah pada sepedahan semua orang. Alhamdulillah biar sehat ya kan. Aduh, Masya Biar menjaga Allah. imunitas tubuh ya enggak. Iya benar Ustadz, ini sekarang tuh semua lagi viral banget ya sepedahan ya Ustadz. Sepedahan ya. dong, Benar. sepedahan. Jalan Hobinya yang kaki, klasik ya? sepedahan. Klasik ya Klasik sepedanya Ustadz. ya. Saya kira dalam rangka menyambut HUT Jakarta. Oh iya. Oh, jadi pakai yang klasik-klasik, Bentar Ustadz. lagi ya. Iya. Ya udah Ustadz sekarang taruh dulu sepedanya. Enggak boleh parkir sini nih. Ya jangan dong, Ustadz udah mau Parkir mulai di loh. sini Karena aja lah. alhamdulillah temanya hari ini pas banget sama Ustadz Syam. Memangnya temanya apa Masya hari ini? Allah, tentang Ayo, ayo. mencari jodoh. Tenang, bukan itu. Jomblo. Pokoknya ini bener-bener bagus Ulang tahun banget. Jakarta. Ini pokoknya pas untuk tema milenial nih. Apa tuh? Apa? Langsung aja ya. Apa? Go West to Jannah. Oh, Masya Go West to Allah. Sujana. Jamaah langsung aja tetap pantengin Islam itu indah. Tema kita pada pagi hari ini adalah Go West to Jannah. Parkir dulu ya. Alhamdulillah. Parkir dulu tapi bentar. Ya Alhamdulillah Rabbil Alamin, buat jamaah yang baru bergabung. Sekali lagi saya ingatkan hari ini tema kita adalah Go West to Jannah. Masya Allah, Alhamdulillah. Nah ini Alhamdulillah Rabbil Alamin, langsung aja ini ada artikel. Pekerja pabrik sepeda batal kena PHK. Ini sebabnya, Masya Allah. Ya, sebanyak 12 produsen sepeda dalam negeri yang tergabung dalam Asosiasi Industri Persepedaan Indonesia menaikkan kapasitas produksinya rata-rata sekitar 20 sampai 30%. Ketua IP Rudiono mengatakan peningkatan kapasitas itu dilakukan karena permintaan akan sepeda mendadak naik sejak akhir April 2020. Masya Allah, luar biasa ya. Tapi emang bener sih Ustadz, sekarang Ya. Desta udah mulai ikut-ikutan sepedahan juga ini. Maaf sekarang. anak-anak saya main sepedaan juga di rumah. Masya Allah. Ya ini semoga tren positif ini terus meningkat ya. Dan ini Aca mau ngingetin juga mudah-mudahan untuk para goeser ya tetap patuh akan protokol kesehatan kita nih ya. Nah ini Ustadz Syam, kalau kita lihat artikel barusan ya, ini kan berarti ribuan karyawan pabrik sepeda ini batal di PHK ya, Masya Allah. Ini apakah sebagai bentuk cara dari Allah memberikan rizki yang tak diduga-duga nih? Nah ini seperti apa nih Ustadz Syam? Masya Allah, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Kita berlindung kepada Allah daripada keburukan hari ini dan kita meminta kebaikan kepada Allah hingga sore hari. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Tabe, Ustadz Maulana, Ustadz Ahmad Khan, Kak Aca yang dimuliakan Allah, kalau berbicara tentang rezeki yang Allah berikan itu memang tidak ada yang menduga gitu ya. Orang yang menduga hanya orang yang sombong. Kenapa sombong? Karena dia merasa bahwa rezeki yang dia dapatkan karena hasil usahanya. Padahal rezeki yang kita dapatkan itu semua ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rezeki itu yang dicari sebenarnya berkahnya. Coba lihat tadi ada artikel yang mengatakan bahwa
tidak jadi di PHK. Di PHK pun belum tentu dia tidak mendapatkan rezeki. Apalagi kalau Allah kembalikan pekerjaannya, apalagi mungkin sebelumnya ada orang yang berputus asa, siapa lagi sih yang mau pakai sepeda, sekarang semua udah pakai motor, sekarang semua orang udah gampang banget naik transportasi umum. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala lain cerita. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkata kun fayakun. Maka berbicara tentang rezeki yang tidak terduga-duga, ayat Allah di dalam surah At-Talaq ayat 3, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar daripada setiap permasalahannya. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, maka akan dicukupkan baginya. Tawakal itu seperti kata Rasulullah, seandainya engkau seperti tawakalnya seekor burung yang keluar dari sarangnya lalu pulang dalam keadaan kenyang. Lihat contoh Rasulullah adalah seekor burung yang keluar dari kandangnya. Bukan berarti seseorang tidak keluar rumah lalu rezeki datang, tidak. Tapi dia harus keluar dari kandangnya, mencari sesuap nasi, fantashiru fil ar, mengelilingi buminya Allah Subhanahu wa taala, mencari yang namanya rezekinya Allah, maka Allah cukup baginya dan dicukupkan rezeki untuknya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami ingatkan kembali bahwa yang dicari dalam rezeki itu adalah keberkahannya. Kenapa keberkahan? Keberkahan di mata manusia mungkin sedikit ya. Ada seseorang mungkin yang kita kajian mungkin yang nonton mungkin sedikit atau mungkin ada yang serius nonton cuma 1-2 orang. Tapi ternyata keberkahan daripada itu semua kita tidak pernah duga-duga. Kemudian ada mungkin orang yang kembali bekerja atau mungkin pada saat seperti sekarang ini mungkin dalam pekerjaannya perusahaannya meminta kompromi. Boleh nggak kalau gajinya dibayar setengah karena semua Ya, dalam benar. keadaan seperti ini. Jangan menganggap bahwa itu rezeki kita terpotong setengahnya 50%-nya. Ya. Tidak, bisa saja dari 50% itu justru keberkahannya banyak karena keberkahan ini Masya Allah tidak diduga-duga. Ya, Di benar. mata Allah keberkahan itulah yang paling penting. Masya Nah, Allah. jadi kadang-kadang tuh orang suka salah paham ya Ustadz ya, selalu menganggap bahwa banyaknya itu ya, jadi nggak melihat keberkahan, hanya melihat jumlahnya aja Iya, gitu loh. Masya Allah. Nah Ustadz ini mungkin jamaah ada juga nih yang nanya sama aku, ini gimana nih buat jamaah-jamaah yang misalnya masih sekolah, masih kuliah, kan misalnya emang nggak kerja nih, nah itu Iya. rezekinya dari mana, ada yang nanya kayak gitu Oh Ustadz. rezekinya banyak, mempunyai orang tua Iya. yang mau membiayai dia. Masya Allah. Mempunyai teman-teman yang mengajak dia ke masjid, rezeki semua itu. Jangan Iya, Masya dianggap Allah. rezeki itu hanya Hanya gaji. uang Beda aja, gaji, beda benar. rezeki, Masya Allah. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Syam. Nah jamaah sekali lagi ya, gaji sama rezeki itu beda loh. Jadi walaupun misalnya ada yang di rumah kan kita nggak pernah tahu rezeki Allah nggak diduga-duga datangnya ya, Masya Allah, tabarakallah. Ya ini berikutnya ada tayangan, ini ada para pesepeda kepada orang yang lebih tua. Ada para pesepeda kepada orang yang lebih tua, Masya Allah. Ini dia tayangannya. Masya Allah, luar biasa ya. Itu sepedanya tinggi banget loh. Seru banget ya, Masya Allah. Nah Ustadz Maulana, ini Ya. apakah benar ya sebenarnya dalam semua kehidupan kita, ini Ya. bahkan sampai bersepeda pun kita harus mengutamakan yang namanya adab. Karena apa-apa kan harus ada adab dan tata caranya ya Ustadz ya. Nah ini kadang kan kita yang penting nih ya udah sepeda aja, nggak peduli nih sama orang lain. Nah itu kan nggak boleh tuh Ustadz kayak gitu. Nah berarti sebenarnya kita tuh harus seperti apa sih Ustadz adab-adabnya ini? Nah silahkan Ustadz. Ya, baik. Izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. 2 Zulqaidah hari ini luar biasa, berarti tinggal 38 hari lagi Idul Adha. Tidak terasa ya, Alhamdulillah. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita karena kita diberikan kehidupan, Alhamdulillah. Sehingga kita bisa mensyukuri atas apa yang Allah berikan dengan cara apa? Memanfaatkan
Orang yang bangun salat subuh, kemudian mendengarkan kajian subuh, utamanya Islam itu indah, kita sama-sama berbagi ilmu, sama-sama belajar. Alhamdulillah, ini bahagian daripada mensyukuri nikmat Allah. Alhamdulillah, kita kalau membahas tadi pertanyaan dari Aca bagus banget. Gimana nih adab? Sebenarnya adab itu sangat utama. Kenapa? Liutami makarimal akhlak. Kata Nabi, saya diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Untuk menyempurnakan akhlak. Dari sekian ribuan nabi, ratusan rasul, kemudian 25 nabi dan rasul yang disebutkan dalam Al-Quran, bahkan ulil asmi yang 5. Ketahuilah, Rasulullah SAW datang untuk apa? Menyempurnakan akhlak. Makanya adab itu sangat penting. Tauhid menuntut untuk keimanan. Tapi ketahuilah, keimanan harus apa? Menuntut untuk pengamalan syariat. Tapi ketahuilah syariat tidak bisa dijalankan kalau tidak ada menuntut adab. Jadi kalau bagaimana bisa dikatakan orang ini adalah orang yang beriman kalau tidak ada syariatnya? Bagaimana aku beriman tapi tidak ada buktinya? Ya, ini menjalankan ibadah syariat. Dan bagaimana dikatakan sempurna syariatnya kalau dalam hal ini maaf, adabnya tidak ada. Salat ada adab-adabnya. Gimana kita salat itu butuh adab. Bahkan tidak usah jauh-jauh. Tadi saya salut sekali anak-anak yang bersepeda, ya luar biasa ya Allah. Turun untuk memberikan penghormatan adab kepada yang lebih tua. Ini luar biasa loh. Kalau di Makassar, di Sulawesi Selatan, tabe, itu adab. Bagaimana ini luar biasa harus diajarkan kepada anak bertutur kata yang baik, memberikan penghormatan, dan ini luar biasa. Ketika orang beradab, barang siapa yang tidak beradab, maka sungguh ia tidak mengamalkan syariat. Sekali lagi, saya katakan minta maaf, sekalipun engkau bagaimana hebatmu, tapi kalau adabnya tidak ada, itu kurang, maaf itu kurang. Tidak dikatakan orang beriman kalau tidak ada syariat, tidak akan dikatakan orang ibaratnya bertakwa kalau tidak ada imannya. Kalau begitu dari adab itu sangat dibutuhkan. Dari segalanya, bagaimana kita beradab, adab berdoa, adab-adabnya salat sebelumnya dan sebagainya. Dan bagaimana kita adab-adabnya mendengarkan azan, semua ada adabnya. Makanya meninggalkan adab berarti dia tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tertolak dari pintu kebenaran. Bagaimana bisa dikatakan orang benar kalau tidak ada adabnya? Bagaimanapun engkau benar tapi kalau tidak sopan, tidak akan diterima pernyataanmu. Ya, Iya. Ustadz Maulana ini Iya. ya tadi yang kata Ustadz bilang kan, maksudnya Iya. percuma nih kita beriman bertawakal tapi kalau kita nggak ada adab gitu karena Bahkan cuman ya Ustadz. jangan berilmu kalau belum beradab. Nah, Masya Beradab Allah. dulu baru berilmu. Masya Allah. Makanya banyak orang sombong dengan ilmunya Iya, karena belum benar. belajar adab. Jadi percuma kalau ilmu kita banyak tapi adabnya juga nggak ada ya Ustadz That's ya. right. Masya Allah. Nah Ustadz ini cuma nih kadang nih Ustadz kalau kita lagi pada ngumpul goes-goesan kadang kan suka ada hilafnya juga kan lagi seru sama teman-teman. Nah kadang tuh parkir sepeda suka sembarangan tuh Ustadz. Oh iya. Nah juga itu ya. gimana ya kalau gitu boleh nggak sih maksudnya kita negur baik-baik atau gimana? Kadang suka apalagi sekarang lagi social distancing kan. Nah itu gimana tuh Ustadz? Kalau sebenarnya mohon maaf, hati-hati kadang ada maaf Iya. musim hujan itu sepedanya digoes, Uh-uh. tiba-tiba ada percikan air kena Benar, orang, iya. hati-hati aja kalau kita lewat. Bahkan kata Nabi, yang lagi duduk-duduk di pinggir jalan, jauhilah. Tapi kami sudah terbiasa duduk begini ya Rasul. Kalau begitu kasih haknya jalanan. Iya benar. Nah, jadi pengendara sepeda jangan sampai membahayakan orang Jadi jangan atau membahayakan sembarangan diri. ya. Benar. Gitu. Masya Allah. Parkir Terima dan kasih sebagainya. banyak. Terima Jangan kasih sampai banyak, Ustadz. mengganggu. Iya benar. Parkir di depan rumah orang, di depan toko orang gimana Nah, itu. ceritanya? itu? Apalagi orang lewat main ciprat aja Oh, iya ya. benar. Aduh subhanallah. Ya sekali lagi jamaah sebelum beradab jangan lupa ya. Sebelum berilmu jangan lupa beradab dulu. Jadi jangan sombong dengan apa yang kita punya ya Ustadz ya sekali lagi. Ya ini berikutnya tausiah dari Ustadz Ahmad kan nih. Ustadz ini Ya, Aja. benar nggak sih doa itu sering dikaitkan dengan mengkayu sepeda nih ya kan? Apa sih hubungannya? Nah Ya. itu apa hubungannya nih sama doa dengan mengayu sepeda nih? Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Bicara masalah doa, apakah ada kaitannya dengan mengayuh sepeda? Ini kalau saya perhatikan bisa ada korelasinya dengan kalimat seperti ini. Ketika kita berdoa, maka hendaklah kita selalu terus-menerus untuk berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa rasa bosan. Laksana seseorang yang sedang mengayuh sepeda. Kenapa? Karena ketika seseorang mengayuh sepeda, terus dia mengayuh, maka dia akan sampai kepada tujuannya.
Bisa jadi doa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak dia kabulkan hari ini, tapi Allah kabulkan esok hari. Atau mungkin kalau enggak esok hari, di hari-hari berikutnya. Atau mungkin ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penyelamat buat dia nanti di akhirat. Jadi kita dianjurkan berdoa, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala terus-menerus tanpa ada rasa bosan, tanpa ada jenuh. Kenapa? Karena kalau Allah Subhanahu wa taala diminta, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bosan dengan permintaan hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permohonan hambanya. Tetapi kalau kita meminta kepada manusia, kata Imam Syafi'i, manusia sekali diminta dia memberi. 2 kali diminta dia memberi. Sering kali diminta, lama-lama dia gedek dan sakit hati. Gerah ya. Iya, makanya kita minta sama Allah Subhanahu wa taala terus menerus, jangan pernah berhenti, jangan pernah bosan. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 56, wad'uhu khaufan wa tama'an inna rahmatullah qaribum minal muhsinin. Dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa takut dan juga semangat bahwa doamu akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan putus asa, jangan patah semangat. Terus harus ada yang namanya toma, semangat, serakah, rakus terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Bahkan di dalam surat Al-Mu'min ayat 65 Allah Subhanahu wa taala juga katakan fad'uhu mukhlishina lahuddin, dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Kita minta kepada Allah itu ibarat seseorang anak yang merengek kepada ibunya. Benar. Terus Aduh, kita Masya minta. Allah. Dan kalau bisa usahakan kita rincikan apa permohonan kita. Saya pengen ini ya Allah, saya pengen itu ya Allah, kabulkan ya Allah. Dan adabnya berdoa, kata ulama, an yuhsinudhan billahi ta'ala. Harus melakukan yang namanya baik sangka di dalam doa kita kepada Allah. Yakin Allah nggak akan pernah mengecewakan kita. Karena di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi yang datang daripada sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yastahi minal abdi idza rufi'a yadayhi an yarudahu masifran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu malu ketika ada hambanya mengangkat kedua tangannya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan dalam keadaan kosong daripada permohonannya. Jadi terus meminta kepada Allah, jangan pernah bosan karena Allah nanti akan mengabulkan doa kita. Yakin Nabi katakan, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, minta kepada Allah tapi kamu mesti yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah doamu. Tapi kalau nggak yakin, gimana mau diijabah? Ya, benar. Dan yang terpenting kalau berdoa harus ada adab-adabnya, dan yang terpenting lagi makanan yang masuk ke perut kita harus yang halal. Masya Allah. Karena itu syarat terpenting Ya, untuk diijabah benar, doa Ustaz. oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, terima kasih banyak Ya, Ustaz Ahmad sama-sama, Khan. Jadi Kak sekali lagi jangan patah semangat berdoa ya jamaah ya. Harus semangat doanya dan minta sama yang memang punya langit dan bumi ini, harus yakin ya. Jadi jangan berharap hanya makhluk aja, tapi juga ke Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Ahmad Khan. Ya ini sebelum lanjut ya kita ke bahasan Go West to Jannah. Ini Ustadz Syam kayaknya udah standby nih, Masya Allah semangat. Hari ini kita langsung aja ada ensiklopedia Islam yang akan dibawakan oleh Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Kak Aca. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Ensiklopedia Islam. Islam itu indah. Alhamdulillah. Dan ensiklopedia yang pertama untuk pagi hari yang sangat berberkah ini adalah tentang semut. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan satu hewan yang kecil dan dianggap mengganggu ini menjadi satu nama surah di dalam Al-Qur'an, yaitu An-Naml. Seekor semut bahkan pernah berkomunikasi. Di dalam surah An-Naml dikabarkan bahwa semut berkomunikasi dengan Nabi Allah yang sangat mulia sekaligus raja, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang semut tersebut. Dan juga ternyata jamaah ada larangan membunuh semut. Masya Allah, apakah larangan tersebut berlaku bagi kita semua? Dan apakah ketika melakukannya kita akan melakukan dosa? Nah, semut memang hewan kecil, tapi mereka mampu menjadi contoh bagi manusia, di mana semut selalu bekerja sama dan kompak dalam melakukan tugasnya. Semut juga mampu mengangkat beban yang lebih besar dari ukuran tubuhnya. Dan jamaah,
Tahu nggak sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah sabdanya melarang untuk membunuh sebut. Seperti di dalam sabda beliau dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah membunuh 4 hewan. Yang pertama semut, yang kedua lebah, kemudian burung hudhud dan juga burung surat. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan hadis riwayat Ahmad. Lalu kalau semutnya banyak, terus udah mengganggu nih, solusinya gimana dong? Kan gak boleh membunuh semut. Jawaban dari salah seorang ulama mengatakan bahwasanya maka semut yang mengganggu yang tidak bisa dihilangkan kecuali dengan membunuhnya, maka silahkan untuk membunuhnya. Kalian tidak akan berdosa. Melakukan seperti itu tidaklah menjadikan Anda berdosa, namun ada cara lain sebelum membunuhnya, yaitu mungkin dengan cara menyemprotkan sesuatu untuk mencegah kedatangan semut. Kan kita ada sekarang yang namanya kapur ataupun mungkin ada semprotan yang tidak disukai oleh semutnya. Maka insya Allah lebih baik mengusir semut daripada harus membunuhnya. Demikian ensiklopedia kita pagi hari ini. Nah, berbicara tentang tema kita tentang goes, boleh nggak sih kalau kita pergi goes tanpa restu orang tua? Tapi kan goesnya juga positif. Atau tanpa restu dari istri, tapi kan goesnya juga menambah kesehatan. Kok bisa di-compare? Apakah harus dengan ridho dari mereka baru kita keluar? Insya Allah akan kita bahas sesaat lagi. Tapi ternyata kayaknya nggak boleh deh kita keluar rumah. Tapi ada juga yang mengatakan boleh. Nanti aja insya Allah. Tetap di Islam itu indah bersama guru-guru kami semua di sini. Alhamdulillah.